Jadi ibu-ibu yang habis sholat duduk dengan tenang di tempat sholatnya, selama dia duduk itu disolawati oleh malaikat. Dua bunyi solawatnya, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Mohon maaf bapak-bapak, ya, ini perlu saya kasih tahu. Ustaz, tapi kami kan tidak ikut wirid bareng. Bagi kami wirid bareng bid'ah. Walaupun bagi kamu tidak galak ikut wirid bareng, tidak apa-apa, karena hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Yang nak tahu hadisnya sini, yang tidak galak pergi-pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tap-tap Tanjung Atap sebelah Ulu Tanjung Batu, tolong jawab salam saya dengan mantap, walaupun aku tahu habis taraweh kamu galo-galonya pegal linu, ya. Ketengokan tadi ibu-ibu tadi, Allah Akbar. Ulangi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa alihi wassahabah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang saya banggakan kakanda kami Bapak Gustur selaku camat kecamatan Karangdapo. Alhamdulillah beliau ini jauh tinggal di Linggau, tapi keluarganya aslinya orang sini. Dan beliau ini sering hadir pengajian kami di Masjid As-Salam dan juga di Masjid apa tuh Pak? Al-Hidayah. Al-Huda, ya. Yang kami banggakan Bapak Kepala Desa kita yang alhamdulillah sudah 2 periode, yaitu Bapak Muhtadin. Namanya Padek. Muhtadin itu artinya orang-orang yang dapat hidayah. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya. Amin. Kalau dari rai-rainya, caknya memang ahli surga. Caknya, ya. Namanya aku tidak tahu kan, tapi insya Allah beliau adalah orang baik. Mudah-mudahan amanah, insya Allah. Bukan apa-apa Pak Camat sama Pak Kades. Kalau udah amanah, kamu tuh lah yang nanggung. Aku nginget ke baik. Ya serius aku tuh Pak, sayang ngomong begini nih ya. Yang saya banggakan pengurus masjid yang luar biasa ini, yaitu Masjid Al-Hidayah. Ya, siapa ketua jadi kena itu? Ya. Ahmad Bahri. Iya. Ternyata masjid kita ini lagi kebingungan pengurusan. Ya. Tapi ya ala kulli halin, orang yang ngurus masjid itu pasti dimuliakan oleh Allah. Amin. Ibu-ibu semua, para pecinta ibadah, para pecinta tempat ibadah. Saya dulu ingat Pak Gustur di sini ini pernah, kalau tidak salah, masjidnya belum sebagus ini. Tapi nengok masjid ini Kak, ya, Masya Allah, kaget saya tadi. Saking kagetnya pas missing lemak. Karena apa? Terang, bersih. Ini subhanallah. Nah ini saya ingat ayat Allah, di mana kalau ada masjidnya meriah, masjidnya megah, ini tanda pasti masyarakat di sekitar ini semuanya pencinta masjid. Alhamdulillah. Dan bersyukurlah jadi orang yang mencintai masjid, apalagi galak memakmurkan masjid. Karena kata Allah,
innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Nyawa boy Allah, ulang dikit. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Pas dengan nama kepala desa. Tidak ada lain kata Allah, orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman. Wa aqamas shalah, orang yang memakmurkan masjid pasti wongnya galak sholat. Wa ataz zakat, orang yang memakmurkan masjid pasti wongnya ndak pelit, senang berzakat, senang berzakat, ya. Walam yakhsha illallah, pasti wong yang galak bangun masjid, makmurkan masjid, ndak katik yang dia takuti di dunia ini kecuali Allah. Nih nengok ibu-ibu nih, duduk di sini di masjid tarawih nih, ndak takut ketinggalan film, ndak takut ketinggalan sinetron, ndak takut kolak di rumah ndak habis, ndak takut ini ketengokan. Nah, rajin ke masjid. Tapi aku ndak tahu rame ini malam nih atau tiap malam kira-kira. Tiap malam. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan wong sini dak katik yang mudi. Ya, Masya Allah. Nih mohon maaf ibu-ibu, kalau cari tempat tongkrong, cari tempat tongkrong yang punya nilai positif. Bukan apa-apa. Ibu-ibu duduk di masjid ini, walaupun sambil makan kelengkeng, apa kalau wong dusun nyebut kelengkeng? Bidaro. Bedaro ya. Nah, sambil ibu makan ngemil, sambil ibu makan kemil, ini semuanya bernilai ibadah di sisi Allah. Duduknya baik berpahala, apalagi ibu-ibu sambil berzikir. Nih, sekedar ngingetkan. Tadi yang habis sholat, duduk habis sholat, yang sabar dengerin Bilal baca sholawat, Bilal baca doa, kita aminkan. Ibu apalagi tambah dengan sholat sunnahnya, itu diselawati oleh malaikat. Ini ada hadis Nabi. Apa bunyi hadisnya? Innas salata, innal malaikata, sesungguhnya malaikat tusalli, senantiasa bersolawat, alaman, kepada orang yang jalasa, duduk, fi musallahu, di musallanya, tempat dia sholat tadi, malam yuhdis, selagi dia tidak berhadas. Jadi ibu-ibu yang habis sholat duduk dengan tenang di tempat sholatnya, selama dia duduk itu disolawati oleh malaikat. Dua bunyi solawatnya, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni orang ini, rahmati orang ini. Tuh, ibu-ibu yang belum beranjak dari tempat sholatnya, itu malaikat tidak berhenti. Makanya kalau habis salam itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan nyari tempat senderan. Ini langsung nah, yang begini nih hilang apa? Hilang keistimewaan tempat duduk sholat. Mohon maaf bapak-bapak, ya, ini perlu saya kasih tahu. Ustadz, tapi kami kan tidak ikut wirid bareng. Bagi kami wirid bareng bid'ah. Walaupun bagi kamu tidak galak ikut wirid bareng, tidak apa-apa, karena hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Yang nak tahu hadisnya sini, yang tidak galak pergi-pergi. Jadi ibu-ibu kalau habis sholat tuh jangan buru-buru pergi. Ini kadang-kadang habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, zus. Tapi yang begini ini bukan jamaah di sini, bukan. Yang langsung pergi habis sholat itu jamaah tempat kami Lubuk Linggau. Kalau di Rantau Kadam ini insya Allah tidak ada beda.
Ya, tidak ada beda. Itu, masya Allah. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, nih urus ini masjid. Alhamdulillah pembangunannya sudah bagus, dijago kebersihannya. Tapi jangan lupa, ibu-ibu ya, dijago satu isinya. Ini masjid sebesar ini isinya cuma imam sama berbod. Nah ini yang bahaya. Tapi insya Allah lah kalau pengurus masjid sini ini rame. Yang kedua, isi dengan pendidikan anak-anak yang rajin baca Quran, dididik, dibina. Jangan sampai mereka tidak kenal dengan masjid. Setuju ibu-ibu? Galak ada masjid sebesar ini cuma jadi ruang kosong. Coba tengok tadi, yang azannya bagus, yang bilalnya bagus, yang imamnya bagus. Kalau bagus galau, ya Allah. Tapi jangan lupa makmumnya juga bagus. Ini imam lah padek-padek. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah. Nyawabnya dikit nih. Amin. Marah ini. Mestinya bagus juga. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ini dah pendek nih, nyegak pula. Amin. Yang tadinya imam nak milih surat panjang, ujungnya surat pendek. Ay, makmum marah juga. Ya, masya Allah. Gitu nih, mohon maaf ibu-ibu, di Rantau Kadam inilah diskon banyak. Sholat taraweh 8. Coba tengok di Mekah tuh nah, 20 rakaat. 20 rakaat itu 1 juz. 1 rakaatnya 1 lembar. Ini dilentak maco ke alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Berutuan di belakang. Berdeman nak alam taro ni la ilaha illallah. Oh ini. Terus yang model ma ini Nek Hamlawi mati nak masuk surga, nak gacan bulok. Nih Kak Gus tuh nak masuk surga kan, sholatnya nak 20 atau 8. Nah nak yang lama pengen cepat. Nah ketengokan dari lain. Ya kalau Pak Kades aku yakin kalau pacak masjid ini 20. Wah masya Allah lah 8 nak minta cepat mulu. Kadang-kadang Bilal tuh lah kena marah mulu. Ayo gue jangan nemui go. Bilal tuh sengaja bu melantunkan sholawat dengan enak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah itu supaya ibu-ibunya nyawa pula. Allahumma salli wa sallim alaih. Gitu. Inilah dinada-nadakan masih baik berutuan. Awak terawih cuma 8. Oh ya Rob, Rantau Kadam. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang pasti hidup ini kita ini butuh dengan aturan. Bener lah kira-kira Pak Camat? Kalau ada rakyat tidak nurut aturan, kira-kira kacau tak? Kacau. Nah, sepakat. Ibu-ibu, kalau di rumah anak kita tidak nurut aturan, ngacau tak kira-kira? Kacau. Sepakat. Sepakat. Sampai sini sepakat. Bapak-bapak, kalau kamu punya anak buah tidak nurut aturan, kacau tak kira-kira? Kacau. Oke. Ini sepakat. Hidup ini harus dengan aturan. Negara manapun ada aturan. Kalau tidak kate aturan akan kacau. Nih, bangunan masjid sebesar ini harus sesuai dengan aturannya. Tiangnya berapa, besinya berapa, semennya berapa.
pondasinya berapa. Kalau tidak pakai aturan, ini masjid tidak akan tahan lama. Betul Pak? Ibu-ibu seneng tidak kalau ada tukangnya bangun rumah tidak nurut aturan? Coba lihat. Nah, yang jadi masalah kita ini kadang-kadang tidak galak nurut aturan. Padahal aturan ini penting dalam kehidupan kita. Tengok struktur tubuh. Ini ada aturannya kalau. Mata ada aturannya. Telinga ada aturannya. Hidung ada aturannya. Mulut ada aturannya. Allah ciptakan tubuh manusia ini penuh dengan aturan dan teratur. Coba lihat ibu-ibu, hidung kita ini lubangnya kemana? Bawah. Coba kalau dibalik, lubang ke pucuk. Nah, satu, bapak nih ngomong, repot kalau lagi hujan. Bepayung, subhanallah. Yang kedua, kalau lubang ini ke pucuk, bayangkan kalau ibu-ibu lagi ingusan, lagi pilek, buang ingus, itu bukan ke bawah, melompat ke pucuk. Masya Allah. Allah ciptakan ini dengan aturan. Allah taruh telinga kita di sebelah kanan, Allah taruh telinga kita di sebelah kiri. Supaya apa? Kalau berbisik itu indah. Contoh, saya mau berbisik dengan Kak Gustur, indah, apa Kak? Enak. Nak berbisik dengan Pak Kades, apa Kak? Bayangkan kalau telinga ini ada di kening, apa Kak? Hidup kalau dengan aturan pasti indah. Ibu-ibu lihat, Allah letak posisi mulut tepat di bawah hidung. Supaya apa? Waktu makan antara rasa dan aroma menyatu. Bapak-bapak kalau makan soto cak mana? Enaknya wanginya, sedap rasanya. Sekarang posisi kita rubah, mulut pindah ke buntut, buntut taruh di posisi mulut. Apa yang terjadi pada hidung? Menderita 24 jam. Apalagi kentut ini, buntut ini galak kentut terus, cus pas di lubang hidung. Ingat, tubuh kita ngikut aturan. Allah tak nyuruh gigi tumbuh terus, habis tumbuh ada batasannya. Tapi kalau rambut digunting panjang lagi, digunting panjang lagi. Bayangkan kalau gigi kita manjang terus, alangkah repot nak gunting gigi bolok. Nah, ini sekarang ini Pak Gustur lagi dak gunting baik, gigi lah dipagar. Ya, walaupun secara kedokteran tidak apa-apa untuk meratakan gigi. Nah, pahami aja, kita ini hamba Allah, kita ini makhluk Allah, harus ikut aturan siapa? Aturan Allah. Karena yang hadir di sini mati, baliknya kemana? Ke Allah. Mohon maaf, Kak Muhtadin sayang tak dengan istrinya? Nia, apa tahu caknya ujungnya? Bu, sesayang-sayang Kak Muhtadin dengan istrinya, istrinya ninggal tetap dak galak milu. Betul tak? Suami mana yang katanya kau bidadari nyampak dari langit, mati dek aku milu kau mati. Dakate kalau sudah mati, yang mati mati, yang hidup hidup. Betul ibu-ibu? Itu kalau suami yang istrinya meninggal. Begitu juga istri, sesayang-sayangnya istri sama suami, kalau suaminya meninggal juga tidak ikut. Maka ibu-ibu, siapa yang kita ikuti? Aturan Allah. Ibu-ibu balik kepada Allah. Mohon maaf, Saiful Jamil punya istri cantik nih, mati kecelakaan di tol. Kira-kira
siapa suami yang sanggup nyimpen mayat lebih dari 3 hari? Tidak kata. Jadi Kak Gustur, ya, Pak Muhtadin, Nek kami Hamlawi, Pak Bahri tadi, ya tak? Ini semua kalau tak ikut aturan Allah, dia akan rugi. Nak ngikut aturan siapa? Mohon maaf, Pak Camat ikut tak aturan Bupati? Milu. Tapi jangan sampai tak milu aturan ilahi. Pak Kades ngikut tak aturan Pak Jokowi? Milu. Tapi jangan tak milu aturan Allah. Siapapun yang mati tidak bakal diselamatkan oleh Pak Camat. Pak Camat paling cuma nganter sampai ke kuburan. Yang duduk-duduk di sini harus ikut aturan Allah. Kata Allah salat, salat. Kata Allah puasa, puasa. Kata Allah bayar zakat, bayar. Kata Allah berangkat haji, kalau mampu berangkat. Kata Allah ibu-ibu harus nutup aurat, harus, jangan pakai banyak alasan. Suami harus tanggung jawab sama istrinya, wajib. Jangan lewat-lewat. Ini mohon maaf ibu-ibu, ya. Kalau tak galak ngikut aturan Allah, ada resikonya tak kira-kira? Banyak resikonya. Jangan main-main urusan dengan Allah. Kenapa? Siksa Allah lebih pedih daripada hukuman manusia. Tapi aku nak nanya dulu di sini, kira-kira yakin tak kalau yang hadir ini semuanya bakal meninggal dunia? Ada yang tak bakal meninggal? Ada? Pak Bahri meninggal tak kira-kira? Meninggal. Nak cepat apa nak lambat? Kapanlah ditanya nak cepat atau lambat tuh agak bingung, ya. Tapi kita doakan Pak Bahri panjang umur, amin. Wong lah mati kalau dia hidup dewean. Bu ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, ya. Tapi ingat, aturan Allah ini paling mudah, tidak sesulit aturan manusia. Apalagi aturan Allah ini tidak katik nakut-nakuti. Dalam surah Toha Allah berfirman, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Hei Muhammad, aku tidak turunkan Al-Qur'an kepadamu untuk memberat-beratkan budak hati. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Aku turunkan Al-Qur'an itu sengaja untuk ngingetin orang-orang yang takut mereka semua akan mati dalam kondisi hina. Oke. Sekarang apa yang berat dari aturan Allah? Salat. Di mana letak berat salat? Berapa lama salat itu kira-kira? Satu salat 5 menit. 5 kali 5 25. Kalau salat subuh sudah sampai 3 jam, sesat namanya. Karena salat subuh itu sebentar, tak nyampe 3 jam. Ibu, bapak-bapak, satu salat 5 menit, 5 kali 5 25 menit. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, lama mana salat sama masak rendang? Oh, lama masak rendang, berkeringat pula, kotor pula. Tapi salat 5 menit, ya Allah, tak ada bu, 24 jam dikurangi 25 menit tak sanggup salat. Padahal mohon maaf, sehebat-hebat ibu makan rendang, masak rendang, rendang itu dibawa tak ke dalam kubur? Tak hati. Ada tak orang mati bawa bekal rendang? Kalau ada, aku galak juga. Salat ibu-ibu 5 menit, 5 kali 5 25, dikurangi 24 jam, ada 23 jam lebih. Kurang nonton sinetron, kurang nyanyi lagu Tiara. Tiara. Bapak-bapak, lama mana merokok dengan sholat? Ngerokok itu tidak baca cepet-cepet, tarikannya beda. Tanya sama Pak kami. Tapi ingat,
Sholat yang sebegini mudahnya ternyata tidak semua orang mau. Bukan mampu, tidak semua orang mau. Kenapa ibu-ibu? Karena sholat ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang istimewa. Allah berfirman, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sholat ini berat kecuali bagi orang-orang yang hatinya lembut, orang yang hatinya sadar kalau dia bakal mati, orang yang sadar kalau dia bakal berhadapan dengan Allah, orang yang sadar tidak ada yang dibawa mati kecuali dengan ibadah dan sholat. Ya, coba lihat, ini hati-hati. Puasa, ibu-ibu, bapak-bapak, berapa lama kita puasa Kak Gustur? 30 hari, sesat. Kalau ada kiai di sini ngomong puasa Ramadan 30 hari, sesat. Kita puasa cuma dari pagi sampai maghrib. Malam puasa dah. Bulan Ramadannya 30 hari, puasanya dak nyampe. Satu hari full dak nyampe. Kalaulah Ramadan 30 hari, kalau kita nak hitung, ternyata puasa kita Kak Gustur cuma 15 hari. Ibu-ibu sekedar nahan makan dari pagi sampai sore tidak sanggup. Ingat, saya nak menunjukkan betapa Allah tidak pernah menunjuk perintah yang berat. Nih, coba tengok. Ibu-ibu tadi pagi, bapak-bapak, nafsu tak nengok agar nih? Pagi tadi nengok agar nih, nafsu tak? Nafsu. Nengok gonjeng, nafsu tak? Nafsu. Nengok bakwan, nafsu. Nengok dadar bolong, nafsu. Azan maghrib, Allahu Akbar, minum. Kenyang. Kenyang. Ingat, itulah dunia. Dunia itu kapan dilarang naknya. Tapi kalau sudah dihalalkan, tidak galak. Cuma itu bahaya Pak, sebatas dunia. Mohon maaf, ya, urusan laki-laki dengan perempuan. Laki-laki ini kalau nengok perempuan yang bukan istrinya, pasti nafsu. Kenapa? Sama seperti kita nafsu nengok bakwan. Pas lah maghrib, biasa baik. Pisang rebus waktu belum imsak, biasa baik nengoknya. Pas lah imsak, wih, nengok pisang rebus tadi, cak lemak nih ya. Lah imsak. Ya kan? Pas boleh. Sudahlah, aku jadi lala kenyang. Begitulah. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita tuh kepengen sesuatu yang kita tidak boleh, itu sebatas waktu tidak boleh. Ketika lah boleh, kita tidak nafsu lagi, bapak-bapak. Makanya bapak-bapak, ini mohon maaf, kamu yang galak nengok, yang nyanyi di pojok panggung tuh agak nafsu, itu sama nengok bakwan lagi puasa. Belum jadi bini kamu baik, kamu jadi enak lagi ada, kekenyangan lagi ya, lagi ada. Tapi itulah karena nengok dia bermake up tadi, berjoget pula, ye, sikok bagi dua, ya, Masya Allah. Kok Fahmi tahu? Ya sama lah bu, aku nih yang namanya nengok perempuan yang bukan istri saya, pasti nafsu, pasti bawaannya syahwat, sama. Ya, sama. Jangankan sekelas Mang Gustur, jangankan sekelas Mang Muhtadin, dia lari takut disebut terus namanya. Ya, sekelas Sayyidina Ali pernah ditegur oleh Rasulullah hanya gara-gara nengok perempuan cantik, matanya tidak berhenti nengok. Itu Sayyidina Ali, apalagi Sayyidina Gustur. Itu Sayyidina Ali, apalagi Sayyidina Bahri. Ya. Ini kadang-kadang ada pula yang ngatoi, alah kiai itu memang ini baik, dia tuh cepet, wah
Yang namanya kiai itu nengok kayak gitu tuh kadang-kadang mudah nafsuan. Kalau ada lanang ndak nafsu nengok perempuan yang seperti itu, dua kemungkinan, gila atau penyakit. Lanang normal ibu-ibu. Tapi yang penting itu puasanya dikendalikan. Tuh bapak-bapak, puasa gitu cuma sebentar. Yang lama itu puasa di bulan Ramadan, puasa nahan dari dosa, puasa nahan dari maksiat, puasa nahan dari dak narkoba, puasa nahan dari dak mabok, puasa nahan dari melanggar aturan-aturan Allah. Apalagi puasa solat ini sampai mati, bukan nak mati baru solat. Solat itu ibu-ibu dari muda sampai tua, bukanlah tua baru nak solat. Ini ada istilah, ngapa lum solat, lum tua. Ada yang cerita ada? Hadir tak wongnya? Dah balik? Oh lah balik? Alhamdulillah malah balik tak tersinggung. Ada juga istilah, aku lum nak solat ni karena lum tua. Oh pak, solat itu sampai tu, bukan nunggu tua. Ini solat, masya Allah. Ya Rabbana ya Karim. Ibu-ibu bapak-bapak dimuliakan oleh Allah. Jangankan bapak-bapak yang tua ini, anak umur 7 tahun wajib tak disuruh solat? Wajib. 10 tahun tak solat, pukul. Nah ini ada anak-anak umur 60 belum sholat. Ada tak Pak Gustur di sini anak-anak 60? Tak, bapak-bapak ini mohon maaf, bapak-bapak jangan tersinggung. Aku ini lagi ngomongi anak-anak yang umur 60. Jangan tersinggung. Yang bapak-bapak, ibu-ibu jangan tersinggung. Aku lagi ngomongi anak-anak yang umurnya berapa? 60. Jadi yang tua-tua jangan tersinggung. Ini kadang-kadang aku ngomongi anak-anak, bapak-bapak yang tersinggung. Nah ini yang tidak pas. Ya. Sekali lagi, anak-anak umur 60 belum sholat. Kira-kira kalau nengok anak-anak umur 60 belum sholat ini nak mana lah Pak? Yang model mak ini bagusnya direbus dengan air hangat itulah. Masya Allah. Ya mohon maaf ibu-ibu, saya cuma nak ngejuk tahu, ikut aturan Allah. Kalau tidak ikut aturan Allah, tidak ikut aturan siapa? Aturan manusia kita ikuti, aturan atasan kita ikuti, aturan Allah tidak diikuti. Saya pernah ceramah di Brimob. Di Brimob saya pernah ceramah. Saya tengok kegiatan mereka apa? Push up 200 kali. Ya. Salah dikit tabok, salah dikit tabok. Ditabok itu siap salah. Wah, boleh lah. Maratonnya, larinya 20 kilo minimal. Terus pas aku ceramah di situ, siapa yang push up-nya 200 kali? Angkat tangan. Wah. Siapa yang terawih? Cuma uang berapa yang angkat? Yang push up 200 kali itu kok tidak terawih itu ngapa? Push up 200 kali, terawih tidak sanggup. Ya Allah. Jadi Bu, sebenarnya sholat ini bukan dilihat dari keker badan, tapi dilihat dari kekernya iman. Mohon maaf, saya pernah nangis waktu saya mau pergi ceramah di Masjid As-Salam, nengok ibu-ibu yang lagi pincang kakinya, jalan dari Talang Jawa menuju Masjid As-Salam. Saya naik, saya berhenti, Bu, naik mobil Bu, kita sama-sama nak ke As-Salam. Apa katanya? Biarlah nak, ibu lagi ngumpul di perjalanan ke masjid. Wah, nangis gitu. Ini di Rantau Kadam, masjid di samping rumah lewat. Ya Allah. Tapi kalau yang hadir di sini, insya Allah ini rajin kalau, amin. Rajin lewat masjid. Ya, rajin lewat masjid. Oke lah, kalau dak 5 waktu, dak kado 3 waktu dak bisa. Maghrib,
isya, subuh, zuhur sama asar mungkin sholat di rumah. Bu, perjalanan ibu ke masjid, satu langkah ngangkat derajat, satu langkah menghapuskan dosa. Perjalanan ibu ke pesta, satu langkah menghinakan derajat, satu langkah bernilai satu dosa. Pilih mana? Pilih pesta lah. Itu kan ibu, ya. Subhanallah, ya. Jangan tersinggung. Aku ngejuk tahu. Galak payu, tidak galak, mati urusan masing-masing. Jangan sampai kaget mati lagi mabok, nangis. Ustaz, ngapa? Tolong doain bapak aku biar masuk surga. Waduh. Mati dalam kondisi mabok nak masuk surga. Di manalah logikanya kira-kira? Hah? Tuh, mati lagi berzina. Tolong ya Ustaz doakan bapak aku biar mati masuk surga. La ilaha illallah. Mana modelnya ini? Hah? Galau-galau mati pengen masuk surga kan? Maka lukis sebelum mati. Doa itu cuma tambelan, cuma tambahan. Tapi jangan lupa kita harus bangun pondasi untuk masuk surga. Ikuti aturan Allah, maka insya Allah galau-galaunya mati masuk surga. Tapi ada pula Pak Kades, ada yang ngomong sama aku, Ustaz, rumahku besar, duit aku banyak, ya. Lalu untuk apa lagi aku sholat? Nah, apalah jawabnya kira-kira? Itu tetangga aku rajin sholat, rumahnya buruk, duit dak kate. Cak mana lah nyawa wong cak ini kira-kira, Bu? Ustaz, aku nih rumahnya besar, duit aku banyak, mobil aku bagus-bagus, ada 5. Untuk apa aku sholat? Kemudian coba tengok tetangga aku, rumahnya buruk, duitnya dak kate, mobilnya motornya besar, rantai putus terus. Rajin sholat. Cak mana kita jawabnya? Aku waktu itu bingung jawabnya. Cuma aku langsung ngomong, oh berarti kau ini Abu Jahal. Berarti kau ini Abu Jahal. Berarti kau ini Fir'aun. Kok bisa Ustaz? Lah iya, Abu Jahal tuh rumahnya besar, kudonya bagus, duitnya banyak, dak galak nurut sama Allah. Persis sama kayak Fir'aun, raja, hartanya banyak, istananya besar, dak galak sholat. Persis. Kok bisa ngomong kayak itu? Karena ada yang lebih kaya dari Fir'aun, ada yang lebih kaya dari Abu Jahal. Siapa? Nabi Sulaiman. Kaya, raja, bukan cuma raja manusia, tapi rajanya seluruh makhluk. Sholat, zikir. Masya Allah, Bu. Nah, apalagi yang model cak kita ini? Lazaro, nak ngutang baik, ya, tidak sholat, mati kemana kira-kira? Ya, Saro ada di kita, buntu ada di kita, hitam ada di kita. Jangan tersinggung. Aku ngomong baik, ya. Rumah banyak lobangnya. Makanya ibu-ibu, yang kaya masuk neraka rugi. Tapi yang lebih hina gimana? Yang Lazaro masih masuk neraka pula. Ini lebih rugi lagi. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Ikut aturan Allah. Aturan Allah selain sholat, selain puasa, selain haji. Ibu-ibu yang perempuan harus jaga aurat. Bapak-bapak harus menjaga kemuliaan yang perempuan. Fahmi mohon ibu-ibu, anak-anak gadis kita ditutup auratnya. Nutup aurat itu ada 4. 1, nutup warna kulit. Yang kedua, nutup bentuk badan supaya yang nengok tidak bersyahwat. Yang ketiga, nutup lidah dan akhlak, sikap dengan akhlak yang baik. Yang keempat, jaga pergaulan. Kalau begitu baru nutup aurat namanya. Aku ulangi lagi, nutup aurat itu jangan pakai baju yang apa namanya,
Yang bukan yang ketat, apa Bu? Yang kerang-kerang yang ketengokan warna kulit. Pakai jilbab tapi abayanya cak jaring iwak. Itu satu. Yang kedua, pakai jilbab tapi yang cak lontong. Nengok yang model mak ini bingung gitu. Ditengok haram, ndak ditengok kok padek pula. Ya, masya Allah. Ini ibu-ibu nih cerita nyata. Saya diundang ke Malaysia. Ketika di Malaysia, Ustadz, acara nak mulai, naiklah ke lantai 2. Saya naik lift. Pas di lift itu saya dewean. Pas nak tutup, datang perempuan pakai baju renang warna putih. Masih ingat aku Pak? Masih terbayang. Bagusnya pula badan budak itu. Lah. Jadi pakai baju renang warna putih. Pas nak tutup tangannya cak ini. Ya. Terbuka lagi pintu itu. Ya Allah. Manalah nak nengoknya nih Pak Joner, mana lah Joner? Ditengok cak mana? Akhirnya saya ngadep kanan. Ngadep kanan ada cermin, ketengokan pula. Ya Allah. Aduh, mana nih ke kanan ada cermin, ke kiri ada cermin, di belakang ada cermin pula. Dem nengok be. Sempat istighfar, cuma nengok dengan istighfar tak seimbang. Astagfirullah. Tidak pas. Pas lantai 2 pintu terbuka, dia masih di lantai pucuk. Antara pengen metu sama Ida aku tuh Pak. Laju bingung ceramah, nak ceramah apa lah kira-kira, ya. Nah, ini ibu-ibu bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Nah, anak-anak gadis kita, pergaulannya pastikan, ya. Begitu juga bapak-bapaknya. Ini bukan apa-apa ibu-ibu. Saya sekarang ini nengok di Facebook di mana-mana, nengok di TikTok di mana-mana. Ibu-ibu sudah pakai baju jilbab yang bagus, sudah pakai baju yang gobor yang bagus. Tapi sayang, ada sikap yang tidak dijaga. Milu mulok joget yang tidak benar itu nah. Ya Allah. Kadang-kadang aku bingung mak mano nih modelnya ini ya Allah. DJ ya Bu. Jilbabnya bagus, bajunya nutup kulit, gobor pula. Tapi ya, wah, mano ini dalam hati aku ya Allah. Bapak-bapak mak mano itu dibiarin tak bininya aja itu tuh kira-kira. Tapi pernah pula aku waktu ceramah di Semangos ku tanya, ngapo-ngapo ibu-ibu cah itu balas dendam Ustaz? Ngapo? Laki aku dengan biduan ujinya. Lah bingung pula gitu. Tapi itu bukan kamu bukan. Ini aku nyeritai di tempat yang lain. Kalau yang di sini insya Allah lebih parah. Jangan ibu-ibu, Bu, mohon maaf. Ini yang ngomong anak, yang ngomong keponakan, yang ngomong adik, yang ngomong dulur. Kepengen galau-galau yang hadir ini selamat tidak disiksa dalam neraka. Setuju tak kira-kira? Kalau setuju alhamdulillah, kalau tidak apa-apa. Fahmi cuma ngenjuk tahu. Kalau kamu terima alhamdulillah. Diterima jadi, tidak diterima seperti Nabi Muhammad diusir wong jadi. Ya. Memang salah jondel, ngapo nak ngundang aku? Aku ni wongnya maknya lah Kak Gustur, belak-belakan baik. Kalau tak boleh, tak boleh. Kalau boleh, boleh. Masalah nyanyi sebenarnya tak apa-apa. Ibu-ibu boleh buka YouTube saya. Saya juga ada lagunya. Lagu, tapi lagunya bukan lagu-lagu yang apa? Mari bercinta, mari bercinta, mari. Tidak mah itu lagunya. Lagunya yang bagaimana? Lailatul Qadar, malam yang terbaik, nilainya lebih dari 1000 bulan. Bermunajat yakin tiada yang tertolak, Jibril dan malaikat mengucapkan salam. Itu lagunya. Ini lagunya lain. Peluk aku, cium aku. Oh ya Allah. Kalau yang muda-muda mungkin masih lemak nengoknya.
Inilah yang lagi gemeter badannya masih belum aku cium. Ya Rabbana ya Karim. Maka saya setuju nih dengan aturan yang di Muratara ini. Salah satu pemerintah paling tegas melarang pesta malam ini cuma Muratara. Tapi katanya lah berubah pula, malam dak katik siang laju. Nah ini pula yang repot. Harus ada pula peraturan melarang pesta siang. Ibu-ibu kalau sekedar nyanyi lagu pilu rasa hatiku karena kau tabok selalu, itu menurut Imam Ibnu Hazm masih diperbolehkan, tingkat hukumnya adalah makruh asal kata-katanya tidak buruk. Syekh Qardawi, Syekh Ahmad Syaltut mengatakan al-ghina kalam, yang namanya nyanyian itu omongan. Fahasanuhu hasan, kalau bagus isinya bagus. Wa qabihuhu qabih, kalau buruk isinya buruk. Contoh Kak Muhtadin nak muji istrinya. Wahai adekku, hari ini engkau cantik. Itu kan pakai ngomong. Sekarang dilakukan. Wahai adikku, cantiknya kau hari ini. Boleh, tidak masalah. Karena kemarin kau buruk nian. Lago. Mana Ayu? Ada tak? Mana? Tapi aku yakin Kak Muhtadin jarang nyanyi saya ini. Yang ada dia nyanyi saya ini. Sungguh teganya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dijago. Ayo, kalau memang nak sekedar berhibur, tidak jadi masalah. Oke saja, tapi ada batasannya. Makan ada batasannya. Lah berlebihan jadi penyakit. Betul? Berhias ada batasnya. Manlas sepanjang tangan pakai gelang galok, gilo. Yang namanya berhias wajar kan? Wajar be, pakai gelang wajar. Tapi malah dari sini ke sini gelang galok, uang mikir pula, gilo ibu ini. Gitu. Ya. Bapak-bapak pakai jam wajar, pakai sepatu wajar, pakai batik wajar. Tapi man sepatunya lah tingginya 7 meter, gilo. Ada batasannya galo. Motor be, ada tak batasannya motor tuh? Ada, sengebut-ngebutnya motor yang 120 cc itu cuma berapa kecepatannya? Kenapa? Karena yang buat motor supaya yang bermotor jangan sampai mencelakai dirinya sendiri. Atau miring-miring mic nih, dan nyuruh berhenti aja. Lanjut dah nih kira-kira. Yo, aku bukan apa-apa bu. Aku ini takut nggak laju kamu agak kurang pas. Assalamualaikum Bapak Maura. Ya. Uji dia, kamu nyinggung aku gak lo kamu tuh. Nih, ayo ibu-ibuku yang dimuliakan oleh Allah. Kumis ini ada aturannya. Di mana Nabi ngajarkan kumis itu jangan terlalu tebal. Kumis itu jangan sampai nutup bibir. Siapa? Wah, inilah kelewatan. Minta maaf, Mang Abdul Hadi. Kumis dirapikan, yang kumisnya ditipisi jangan sampai nutup bibir, jenggotnya jangan lebih dari ini Nabi yang ngajari. Yang kepengen manjangi jenggot jangan lebih dari segenggaman tangan. Ada aturannya kan? Ibu-ibu boleh tidak pakai make up? Boleh. Aman lah warna-warni, gila. Sebelah sini merah kuning hijau, sebelah sini ungu biru dan ada aturannya galau ibu-ibu hidup ini. Maka jangan berlebih, apalagi urusan pergaulan, hati-hati. Nabi Allah berfirman, wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat Allah belum melarang zinanya, tapi segala sesuatu hal yang mendekati zina, hati-hati. Contoh HP, ini proses mendekati zina banyak nih. Hati-hati nih main HP nih. Saya yang laki-laki ibu-ibu lagi nonton film Sayyidina Umar bin Khattab. Masuk iklan. Burung Andaloyo. La ilaha illallah. Iklan apa ini begitu? Dem, karena yang bintang iklannya cantik nonton dulu. Oh ya Allah.
Tuh coba tengok kita nih, hati-hati dengan HP. Dan ingat ibu-ibu, kita semuanya kata sebuah syair, likulli maqalin maqam wa likulli maqamin maqal. Semua tempat ada ucapannya, semua ucapan ada tempat. Yang bertengkar laki bini, kalau nak ribut ada tempatnya. Kalau nak curhat ada tempatnya. Jangan sembarang curhat. Curhatlah sama orang yang bisa menyelesaikan masalah. Jangan curhat sama orang yang justru nambah masalah. Ada ayatnya, surat An-Nisa. Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau suami istri sedang ada masalah, takut bercerai, takut ribut, apa yang terjadi? Panggil wong bijak, baik dari suaminya maupun dari istrinya. Mintalah curhat sama wong yang bijak sana. Ini kadang-kadang asal tetangga cerita, ngapa kau? Iya, laki aku tuh nak pelit nian. Aku punya laki cah itu ku bunuh, akhirnya mati lagi. Ya, ini sudah saling tidak benar. Tapi kalau kita curhat sama yang benar, insya Allah hasilnya benar. Apalagi ibu-ibu, mohon maaf, saya sudah terlalu banyak nengok wong yang belagu dengan suaminya pakai Facebook, sudah antar Instagram. Ruginya ya, aku belaki dengan kau tuh. Nah wong nih tahu galau siapa lakinya, jangan. Ya, tapi tidak tahu kalau di sini. Ini aku tengok di Lubuk Linggau banyak terjadi. Kalau ribut ya sudah, ribut antar kita baik. Jangan wong sekampung-kampung nih tahu, sampai Pak Camat nengok. Oh, ini Maimunah tetangga aku ribut dengan bininya. Ini kalau ada yang namanya Maimunah jangan tersinggung. Ini aku salah masih nyebut be. Ya, jangan. Apalagi lah tua cak Pak Hamlawi masih baik nak curhat di Facebook. Ya, aku gak lah tua. Ngah tu masih muda. Payung ngejon kan aku. Loh jiwa ngapa gawe? Ya, jangan ibu-ibu. Ya, jangan seperti itu. Saya berharap dulu satu keluarga itu kalau ribut malu tak kalau kedengar tetangga? Woi malu. Tapi mak ini tak malu lagi. Makin jadi jangan cerita kita dengan laki kita dewek. Mohon maaf, ada satu artis yang bisa jadi contoh. Contohnya Sule. Sule itu tidak pernah aku dengar dari mulutnya jelekkan istrinya yang sudah meninggal. Walaupun wartawan banyak cerita kata nyebut istrinya yang lama tuh selingkuh, yang selama tuh selingkuh, dia udah tak ngomong. Saya cerai dengan istri saya karena sudah tidak cocok. Nah, itu saya salut dengan Sule. Salah satu artis yang saya salut adalah Sule. Kenapa? Dia tidak pernah jelekkan siapa? Bini. Coba tengok di TV, ada tak Sule ngomong bini saya 1, 2, 3, dah cerai baik, selesai. Nah kita ni dah kemana-mana cerita, teko pintu dia aja ngomong, pintu nyesal tak kau kira-kira jadi pintu rumahku, diajak ngomong kalau yang tak penting jadi tahu kalau. Nah Fahmi cuma ngejuk tahu, cukup, selesai. Ya, maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita ikut aturan Allah, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Siap tak kira-kira ikut aturan Allah? Siap, harus siap. Ya, sebagai penutup ceramah saya. Ya, karena aku nak balik pulau ini. Ya, ceramah ini lebih dikit daripada perjalanan. Perjalanan lebih jauh daripada ceramah. Ya, bolak-balik 4 jam. Ceramah dan nak selesai. Ya, tapi aku terima kasih tadi sama Nek Hamlawi sama tim sudah nyambut saya dengan baik, dikasih tempoyak, ya, alhamdulillah, dipasai rendang, alhamdulillah, ya, dibuatin apa namanya tuh es buah, alhamdulillah, terima kasih, ya. Kenapa? Saya seneng nih kalau ke dusun nih pasti disambut dengan baik, wongnya ramah-ramah, ya, wongnya baik-baik, saking ramahnya pernah saya di dusun itu Bu, Pami, diteriak dari jauh, wow, apa kabar? Mati gitu.
Tapi itulah kita wong dusun sini, itu ramahnya kita. Bahkan dulu waktu kami baru balik dari Yaman, ngeri kalau makan tempat wong dusun nih, kena segak gitu. Makan, cocok. Awas kau udah makan. Tapi ternyata itu tuh ternyata baik, ya bagus, ya cuma wong sini nadanya baik, agak apa? Ngegas, ya. Makanya kami wali santri kan banyak nih dari wong sini, lah paham, ya, lah paham. Kalau ngegas tuh belum tentu marah. Memang itulah bawaan dari iwak buntal. Baik, ibu-ibu sebagai penutup, ya. Seperti yang saya sampaikan, sebagai penutup saya mau nanya, kita semua sadar kalau bakal meninggal dunia. Saya mau nanya, siapa yang paling sedih? Yang ninggal apa yang ditinggal? Yang ditinggal apa yang ninggal? Yang ninggal? Yang ditinggal? Bagi saya yang paling sedih yang ninggal. Kalau yang ditinggal, mohon maaf, ada yang menghibur, betul? Dek, biarlah, ini takdir Allah. Sesedih-sedihnya ada yang menghibur. Apalagi kalau yang ditinggal ini masih cantik, masih muda. Wah, uji Pak Gustur, wahai Dinda, ya, jangan khawatir, dunia tidak selebar daun kelor. Tapi tidak, ini main-main BK ya. Tuh. Tapi kalau yang meninggal, siapa yang menghibur? Mang Abdul Hadi, mendak caya matilah. Siapa yang menghibur? Tidak ada yang menghibur. Makanya ibu-ibu, orang yang meninggal diceritakan dalam riwayat, dia akan manggil, oi anakku, oi suamiku, oi istriku, oi tetanggoku, oi kawanku. Aku dewean di sini. Gelap, sempit, basah, kotor. Dan saya pernah ikut merasakan itu ketika masukkan nenek saya ke dalam kubur. Ketika mukanya dibuka, kan mukanya harus nempel ke liang lahat. Saat itu netes air mata saya. Kenapa netes, ibu? Kemarin di rumah sakit, bantal busuk rumah sakit aku ganti, spray buruk rumah sakit aku ganti, selimut jelek di rumah sakit aku ganti. Tapi saat nempelkan muka nenek itu, saya nak ganti apa? Saat itu saya nangis. Ya Allah, nek, dak ada yang aku buat kalau sudah dalam liang lahat ini. Dak ada yang aku buat. Di rumah sakit aku bisa gantikan bantal, di rumah sakit aku bisa gantikan selimut, tapi di sini terpaksa mukamu yang sudah aku basuh harus kutempelkan ke liang lahat. Saat itu ibu-ibu, manusia akan sesedih-sedihnya, tapi beruntung yang nurut aturan Allah. Lagi nangis, lagi sedih, datang semua perintah Allah yang dia lakukan. Assalamualaikum muhtadin. Contoh BK. Yang lain. Aku lupa nama kakak aku nih. Kaiwan, Cik Wan. Aku nak manggil beliau Tadi dari tadi Kak Muhtadin terus. Assalamualaikum Cik Wan. Ya. Waalaikumsalam. Siapa kau nih? Bercahaya, putih, terang. Aku sholatmu 5 waktu, wahai Cik Wan. Aku datang sekarang ingin menghiburmu. Assalamualaikum Cik Wan. Kau siapa lagi? Aku puasa Ramadanmu, wahai Cik Wan. Terang, putih, bercahaya. Datang yang ketiga. Assalamualaikum Cik Wan. Siapa kau? Aku sedekah kau. Ngapo agak gelap? 5.000 Cik Wan. Sedekah 5.000 nak minta terang. Lampu tuh Kak Cik Wan berapa minimal yang terang tuh? 170 ya. Kalau nak terang sedekahnya 170. Ini 2.000 brutoan mulu. Ya. Masjid ini tidak selesai pembangunan. La ilaha illallah. Ya.
Padahal ibu, itulah yang nanti akan membantu ibu. Assalamualaikum Cik Wan. Siapa lagi kau nih? Aku duit yang kau keluarkan untuk ngasih makan bini kau, ngasih makan anak kau. Siapa lagi? Assalamualaikum Cik Wan. Siapa kau? Aku adalah zakat fitrahmu. Siapa kau? Aku adalah umrohmu. Siapa kau? Aku adalah hajimu. Doakan Kak Gustur tahun ini berangkat umroh. Amin. Berangkat haji. Karena beliau lagi nunggu cadangan, ya. Ibu-ibu, itulah mati yang kita bawa. Tidak katik mobil kita datang. Tintin, Cik Wan, Kak mobil nggak? Dati. Mi, kau tuh ngomong dongeng atau hadisnya? Ada hadisnya. Di dalam kitab Syarhus Sudur an Ahwalil Mauta wal Kubur. Apa bunyi hadisnya? Idza wudi'al abdul mu'min fi qabrihi. Kalau hamba Allah masuk ke dalam kubur, dia beriman kepada Allah, ihtausyatku a'malus solihah. Siapa yang merubuninya? Amal soleh. Tuh adik kami tadi yang jadi Bilal tadi, itu nanti apa yang dia baca akan datang ke lo. Ibu-ibu yang jawab tadi, Allahumma salli wa sallim alaihi fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah. Jawab. Wah, mana nih jawabnya repot nih. Fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Itu yang jawab itu nanti dapat apa yang dia ucapkan. Makanya kalau Bilal lagi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, jawab Allahumma salli wa sallim, itu nanti akan datang. Bayangkan Nek Hamlawi, aman kita mati, sholat ida, puasa lewat, zakat pelit. Pak Bahri mak mana? Nah, makanya Fahmi ngingetkan galau-galau. Ayo ikut aturan Allah. Al-Quran datang untuk ngasih aturan, baik aturan untuk antara kita dengan Allah maupun aturan antara kita dengan manusia. Panjang kepengen saya sampaikan. Saya belum nyinggung masalah antar tetangga, saya belum nyinggung masalah antar suami dan istri. Tapi sekarang sudah hampir jam 10. Apa boleh buat? Fahmi minta maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan lain kali kita akan jumpa. Amin. Ya, tapi kayaknya kalau habis ceramah ini tidak diundang lagi misalnya. Karena banyak yang tersinggung misalnya malam hari ini ya. Ibu-ibu, kamu tersinggunglah, yang penting balik aku dapat amplop. Kalau ada. Kalau tidak katik ditanya. Ya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mohon doa mudah-mudahan kami selamat ya, karena kami besok pun akan ada pengajian dan saya sengaja bisa hadir di sini. Kebetulan alhamdulillah malam ini tidak ada jadwal dan adik kami Joner ini subhanallah ngubungi kami terus dari pagi tadi, tidak berhenti WA, ayo Kak Mami, ayo. Dalam hati kepala kurang ajar wong ini, sampai tidak sempat tidur lagi kita WA terus. Tapi itulah ibu jangan tidak tahu bentuk tanggung jawab dia. Bersyukur punya pemuda seperti dia ini, bersyukur punya pemuda seperti adik kami tadi yang menjadi apa? Bilal. Bersyukur. Kenapa ibu-ibu? Kalau tidak katik lagi penerus model mereka ini, mohon maaf. Pak Hamlawi lah 68 tahun, Mang Abdul Hadi berapa? 63. Mana lagi yang tua-tua ini? Pak Bahri. Ini beliau ini 65. Ini entah tidak tahu kapan Allah jemput, tapi kita butuh generasi yang akan datang. Alangkah nikmatnya kalau imam tadi yang muda-muda, betul tak? Kenceng tak tadi imam tadi kalau imam yang muda? Bilalnya enak tak tadi kalau yang muda? Coba kalau yang tua. Allahumma salli wa sallim. Ujungnya bukan tarawih, kayak takziah gitu. Imam tadi yang kencang, berlenggok-lenggok, mereka kita jadikan penasehat kita. Setuju? Nah, tapi mohon kalau apapun yang dibuat oleh wong muda, jangan lupa yang tua ni diajak musyawarah. Penting musyawarah itu karena yang tua jangan ditinggalkan. Wong tua punya pengalaman, wong tua punya apa? Punya tapak dan sejarahnya, jangan ditinggalkan. Jadi Joner, siapa lagi adik kakak tadi yang jadi Bilal tadi?
Nah, jangan tinggalkan wong tua ini. Pak Camat jangan ditinggalkan. Kita perlu isi dompetnya. Kita perlu dengan Pak Muhtadin, jangan ditinggalkan. Kenapa? Yang muda dan tua kalau bersatu, insya Allah ya, ini semua akan ada manfaatnya. Demikian dari Fahmi. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, malam hari ini saya kumpul dengan orang tua saya kumpul dengan keluarga saya kumpul dengan orang-orang yang beriman kepadamu ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, ampuni dosa mereka semuanya ya Allah. Ampuni dosa kami semua ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Beri kami kesempatan untuk memperbaiki diri ya Allah. Jadikan kami orang yang mencintai masjid ini ya Allah, sehingga masjid ini nanti akan mencintai kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, kami mohon kepadamu ya Allah, bimbing diri kami, anak-anak kami, cucung-cucung kami untuk menjadi hambamu yang berilmu, bertakwa, berakhlak mulia dan mencintai Al-Qur'anmu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikan kami orang yang bertakwa, orang yang mentaati aturanmu ya Allah. Jangan jadikan kami orang yang membangkang dari aturanmu ya Allah. Ya Rahman, ya Karim, terimalah puasa kami ya Allah, terimalah tarawih kami ya Allah, terimalah sedekah kami ya Allah. Tidak ada yang kami bawa kecuali amal ibadah yang Engkau terima ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La Muhammadur Rasulullah. Sama-sama angkat suaranya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha Muhammadur Rasulullah. Sebelum saya tutup dengan salam, ibu-ibu habis sholat pegang dadanya, coba pegang dadanya sebelah kiri bagian hati, baca surah Al-Insyirah 3 kali. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Sebanyak berapa kali Bu? Habis itu baca Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya dapat ijazah ini dari seorang guru bernama Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Ijazah ini langsung wajhan biwajhin, lisanan bilisan, wajah dengan wajah, lidah dengan lidah. Jadi saya ijazahkan sama ibu-ibu, diamalkan setiap habis sholat. Supaya apa? Satu, mudah-mudahan bisa ngalahkan malas sholatnya, bisa ngalahkan malas segala macam. Dan anak kita tidur, pegangi hatinya ini, bacakan Alam Nashrah tadi 3 kali, Rabbishrah di 3 kali. Mudah-mudahan jadi manusia yang baik, jadi manusia yang berakhlak insyaallah. Demikian, sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan dan mohon doanya, mudah-mudahan saya ini balik dengan selamat, amin, bebas dari malapetaka. Terima kasih Pak Camat, Pak Kades, pengurus masjid, galau-galau. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.